Salam, selamat siang. Perkenalkan nama saya Marta Susila. Saya dari Prodi Akuntansi kelas Regular Plus dengan NIM 2902 150103. Di sini saya akan presentasikan materi dari mata kuliah Typing Tutor dengan dosen pengampu Bapak Junites Mantu Esos MM. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai touch typing course yaitu dalam kursus ini kita akan mempelajari posisi tombol yang kita baca yang biasa digunakan dalam kursus ini. Kita akan mempelajari posisi tombol yang kita baca yang biasa digunakan. Setelah menyelesaikan kursus ini, kita akan mampu mengetik dengan 10 jari tanpa kita melihat keyboard, yaitu kemampuan mengetik dengan 10 jari. Dengan kemampuan mengetik 10 jari itu akan memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan, misalnya seperti membuat makalah, membuat laporan, khususnya di bagian administrasi. Mengetik 10 jari itu sangat memudahkan sekali untuk pekerja seperti itu, karena itu akan mengefisiensi waktu dan mempermudah seorang pekerja. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada Launch Telit, yaitu Launch Telit bukanlah sebuah kursus tapi sebuah fitur khususnya untuk mencatat ketikan kita yang sebenarnya dan mengkhususkan latihan berdasarkan data yang dikumpulkan. Di sini ada juga yang dinamakan dengan Speed Building Course, yang artinya kursus ini dirancangkan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kecepatan mengetik kita. Kita akan berfokus pada tombol untuk setiap jari, mengetik dengan teks yang lebih panjang dan berlatih dengan kata-kata umum. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada Number Special Mark, yang artinya kursus ini mengajarkan bagaimana mengetik nomor pada baris nomor, kata-kata khusus, dan nomor keypad. Aplikasi ini sangat mudah digunakan, yang diperlukan hanyalah mengikuti petunjuk yang diberikan. Pada kursus ini, awal akan diajari huruf demi huruf dan jari yang mana yang digunakan untuk menekannya. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada Numeric Keypad Course, yang artinya setelah menyelesaikan kursur kursor utama dapat menjalankan fitur Stelit yang akan mencatat bagaimana mengetik sehari-hari dan akan menggunakan datanya untuk mengubah latihan berfokus pada data yang telah dikumpulkan. Selain itu, Stelit juga dapat diatur untuk mengingatkan beristirahat setelah mengetik dalam interval waktu tertentu. Selanjutnya di sini ada Numeric Keypad Course. Selain Numeric Keypad Course, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar mengetik 10 jari agar cepat berhasil. Di antaranya yang pertama itu konsentrasi. Ya, konsentrasi itu sangat penting untuk mengetik 10 jari. Jika kita tidak konsentrasi, maka yang kita ketik bisa jadi salah. Konsentrasi pada waktu belajar mengetik harus bisa konsentrasi penuh. Iya. Jika kita tidak berkonsentrasi penuh, maka akan lebih susah untuk kita lebih mudah belajar atau lebih mudah bisa dalam mengetik 10 jari. Yang kedua itu kuasai bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris akan lebih mudah untuk waktu mengetik tulisan yang menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ya, betul. Jika kita menguasai bahasa Inggris, maka kita tidak terbata-bata dalam mengetik kata atau kalimat yang menggunakan bahasa Inggris. Seringkali kita temukan dalam makalah ataupun laporan yang sedikit menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, jika kita menguasai bahasa Inggris, itu lebih memudahkan kita untuk mengetik tulisan atau kata atau kalimat yang menggunakan bahasa asing. Nah, selanjutnya itu ada santai. Jangan terburu-buru pada waktu belajar menggunakan 10 jari. Iya, betul. Jika kita lebih santai, lebih rileks dalam belajar, itu memudahkan kita untuk lebih menangkap apa yang kita pelajari pada saat itu. Jika kita terburu-buru, maka itu sulit sekali untuk membutuhkan waktu yang begitu lama untuk kita bisa belajar atau bisa mahir dalam mengetik 10 jari. Jadi di sini dikatakan harus santai. Santai bukan berarti ya bersantai-santai. Maksudnya di sini santai adalah rileks. Rileks dalam mengetik supaya tidak kaku, tidak terburu-buru. Dan yang keempat itu pelajari setiap hari atau rutinitas untuk cepat memudahkan hafal tugas dari masing-masing jari. Ya. Tentunya yang namanya belajar tidak bisa instan, pasti membutuhkan waktu. Jadi kita harus rutin dalam belajar sehingga kita mahir dalam menggunakan hafal dari posisi masing-masing jari, misalnya jari telunjuk posisinya di
bagian spasi jari lain di posisi apa, itu harus rutin dilakukan setiap harinya. Jika tidak rutin, maka itu akan lebih sulit untuk seseorang mahir dalam mengetik 10 jari. Yang selanjutnya itu ada virtual touch training, yaitu menggunakan Microsoft Xbox Kinect menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pembuatan analisis, perancangan sistem dan aplikasi virtual touch training menggunakan Microsoft Inbox Kinect serta dilakukan evaluasi hasil penelitiannya. Yang dimaksud dengan virtual training itu adalah evaluasi dari seluruh yang kita pelajari, misalnya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pembuatan analisis perancangan sistem aplikasi ini, melakukan training, evaluasi nanti itu untuk mengoreksi seseorang dalam mempelajari 10 jari, apa yang harus seseorang tersebut perbaiki dan apa yang harus beliau tersebut tingkatkan. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.